Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Latifah dari Universitas Profesor Dr. Hamka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tujuan saya datang ke sini untuk melaksanakan tugas observasi dalam mata kuliah PLP1 atau Pengenalan Lapangan Persekolahan. Dengan demikian, terdapat beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan. Kenalkan diri terlebih dahulu, Bu. Nama saya Cucu Junaini. Saya menjadi kepala sekolah di SD Kartika 10 4 ini dari tahun 2016 sampai sekarang. Ya, langsung kita masuk ke pertanyaan aja ya, Bu. Nah, sistem penerimaan peserta didik di Ya, sekolah ini? sistem penerimaan peserta didik di kami sama saja dengan di negeri, cuman kalau di kami kan tidak online. Di kami sistem penerimaan siswa barunya secara langsung dengan dites dengan kriteria khusus, kemudian ada kriteria usia juga. Cuman kalau di kami, karena kami swasta, itu untuk usia tidak sama dengan di negeri. Jadi usia 6 bisa kami terima, yang penting usia 6 itu sudah masuk di bulan Juli untuk di tahun ajaran barunya. Jadi usia 6 bisa kita terima dengan melalui tes secara langsung dan tes wawancara. Lalu apakah ada uji kompetensi peserta didik, Bu, di sekolah ini? Ada, uji kompetensi udah jelas harus ada, karena untuk memastikan kalau anak-anak yang masuk ke sini itu sudah lulus sesuai dengan kriteria yang kita tentukan, seperti itu. Dengan ada sistem-sistem penilaian yang khusus kita berikan kepada mereka. Biasanya tesnya itu berbentuk apa, Bu? Secara tertulis, secara lisan, ada juga wawancara. Jadi calistung semua di Iya, termasuk calistung semua kita teskan kepada mereka untuk pengenalan di awal saja. Kalau mereka sudah mengenal baca, tulis, hitung, basic-basicnya saja. Iya. Baik, Bu, selanjutnya pertanyaan akan dilanjutkan oleh pertanyaan. Seperti apa nih program kerja yang dilakukan para guru dan staf sekolah agar setiap kegiatannya itu tuh tetap berjalan dengan aturan yang diterapkan oleh sekolah ini? Iya, betul sekali. Kalau program kerja, kami ada program semester. Jadi semua kegiatan guru itu terprogram di program semester, di program tahunan. Nah, itu kan kalau di kami di sekolah, program semester itu istilahnya itu jantungnya guru, jantungnya sekolah. Jadi di program itu nanti terstruktur banget ya. Tugasnya mereka itu apa, tugas hariannya apa, tugas mingguannya apa, tugas tahunannya apa. Jadi ada program semester, ada program tahunan, itu program kerja kita. Dari situ mereka harus mengalokasikan ke buku kerjanya mereka untuk disampaikan kepada anak-anak melalui KBM tersebut. Ya, jadi ada program semester, ada program tahunan yang harus dia tuangkan di dalam program kerja dia, salah satunya ke pembuatan RPP, silabus, kemudian tetap berpatokan pada kurikulum yang diselenggarakan di sekolah. Seperti itu. Lalu apakah para guru ini sering mengadakan briefing mingguan atau diadakannya rapat di luar sekolah? Kalau briefing kami setiap pagi kami briefing. Kalau untuk bulanan kami setiap 1 bulan sekali briefing. Jadi kalau di luar sekolah kami tidak ada. Jadi kalau ke luar sekolah mungkin lebih ke rapat kerja, pelatihan. Tapi kalau yang rutin kami ada briefing setiap hari sebelum memulai kita aktivitas kerja, kemudian ada briefing bulanan seperti itu untuk memantau kinerjanya mereka. Untuk jadi kita setiap hari itu minta laporan. Ada kendala nggak nih dengan anak-anak? Ada masalah nggak nih dengan anak-anak? Ada masalah nggak nih dengan orang tua? Apalagi selama COVID-19 banyak banget permasalahan yang kita dapatkan. Disitulah kita bahas, kita musyawarah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi selama pandemi
COVID-19 selama PJJ, pembelajaran jarak jauh. Tuh. Lalu apakah sekolah ini sering mengadakan kegiatan formal atau kegiatan yang memperingati hari besar, contohnya kayak memperingati Hari Pahlawan, memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus? Iya, jelas lah, itu kan ada di dalam kalender pendidikan, tertuang dalam kalender pendidikan sekolah. Jadi kalau di kalender pendidikan sekolah, kita selain hari-hari besar dari pemerintah, jelas kita laksanakan. Jadi di situ nanti misalkan kalau hari-hari besar peringatan Islam kita peringati seperti Maulid Nabi, kemudian Kurban, kemudian kalau hari-hari nasionalnya seperti 17 Agustus yang mau kita laksanakan nih, kemudian memperingati RA Kartini, ada Mbak, kita laksanakan seperti itu karena sudah tertuang dalam kalender sekolah. Baik, selanjutnya kalau di sekolah ini kurikulum yang digunakan apa ya? Kurikulum 13. Semuanya, Bu? Semuanya. Kita sudah kurikulum 13 semua. Nah, lalu sistem penilaian seperti apa yang digunakan untuk kenaikan kelas dan maupun kelulusan besar? Ya. Sistem penilaian memang ada dua. Ada sistem penilaian kenaikan kelas, ada sistem penilaian untuk kelulusan. Kalau sistem untuk kenaikan kelas, kita pakai penilaian akhir semester ya, penilaian akhir tahun itu untuk menentukan anak itu layak atau tidak untuk naik ke kelas berikutnya. Tapi kan sebelum penilaian akhir semester kita ada penilaian tengah semester. Jadi sistem penilaian kita ada dua, sistem penilaian kenaikan kelas, sistem kelulusan. Kita penilaiannya dilaksanakan secara tertulis, tapi sekarang kita sudah mulai online. Untuk kelas 6 sama, kita ada sistem kelulusan, ada kriteria khusus, ada syarat-syarat khusus supaya mereka lulus, ada kriteria yang harus dipenuhi. Contohnya kehadiran harus berapa persen, gitu, seperti itu. Ada Mbak? Ada. Ada berapa ekskul di dalam sekolah ini dan ada ekskul apa saja ya, Bu? Iya, di kami ada beberapa ekskul, itu ekstrakurikuler. Salah satunya itu ada pramuka, melukis, menari, vokal, pencak silat, dan pramuka. 6 benar ya, 6 ya, pramuka, melukis, menari, vokal, pencak silat. Selanjutnya, bagaimana dengan karakteristik para siswa di sekolah ini? Nah, kalau bilang karakteristik luas, kan ini karakter siswa. Kalau karakteristik di sekolah dasar lebih ke motivasi cara belajar mereka. Ada yang males, ya kan? Ada yang rajin. Intinya ada yang positif, ada yang negatif. Jadi lebih ke cara belajar mereka. Lebih ke kalau dibilang karakteristik anak-anak usia sekolah memang lebih ke motivasi minat mereka dalam pembelajaran. Jadi ada yang ya katakanlah ada yang agak malas-malas, ada yang rajin, seperti itu. Jadi kan karena banyak kan dari 300 sekian kita secara umumnya ya itu lebih ke ada yang termotivasi, ada yang rajin, giat gitu. Ada yang harus kita hadapi dengan sabar seperti itu. Harus dengan bimbingan khusus, karena kan beda-beda. Berarti guru juga berperan. Iya banget, kalau guru itu berperan penting dalam penentuan karakter siswa di masing-masing kelasnya. Selanjutnya, apakah pernah terjadi beberapa masalah pada peserta didik yang harus melibatkan campur tangan guru kelas hingga guru lainnya dalam menyelesaikan masalah tersebut? Jika ada masalah apa Ibu, mayoritas yang paling sering terjadi pada siswa? Biasanya mayoritas di anak sekolah usia dan sekolah dasar itu lebih ke apa ya? Contohnya begini, kalau di sekolah kami, karena kan kami swasta, kami harus memberikan pelayanan yang maksimal. Jadi mereka biasanya lebih ke, misalkan gini, ada salah satu anak, bukan pembulian, bukan. Jadi misalkan ada salah satu anak yang merasa ingin lebih diistimewakan lah oleh gurunya. Si anak ini kayak yang cemburu. Jadi di sini kita lebih ke cara pendekatan sih. Maksudnya gini,
Itu sih yang secara umum. Kalau yang lebih spesifiknya tuh kalau cara contohnya gini, kesenggol sedikit, ya kan, namanya anak komplek, merasa sekolah di swasta, orang tuanya nggak terima, itu salah satunya. Atau mungkin sedang berolahraga, kesenggol, pernah ada kejadian, kena kacamata, pecah, orang tua datang, terjadilah sedikit salah paham. Tapi alhamdulillah setiap permasalahan yang ada di sekolah kami selalu kita bisa selesaikan secara musyawarah. Jadi kalau memang sudah tidak bisa kita selesaikan, kita biasanya lebih memanggil ke orang tuanya. Kita mengadakan pendekatan secara individual. Jadi kita panggil orang tuanya, kita panggil gurunya, kita panggil anaknya, kita selesaikan secara kekeluargaan. Umum lah kalau di anak sekolah dasar tuh umum, permasalahannya pasti sama seperti itu. Istilahnya gini, senggol dikit marah, gitu aja sih, lebih ke gitu. Nggak yang gimana. Selanjutnya, apakah terdapat guru bimbingan bagi para siswa yang memiliki permasalahan, keterlambatan dan kendala belajar? Nah itu kan saya bilang dari awal di sekolah kami ini bukan kami tidak mau menerima anak-anak yang punya kebutuhan khusus atau inklusi, karena memang kami belum punya guru khusus untuk menangani hal tersebut. Kalau masalah sih pasti ada, cuman nggak yang spesifik ke anak-anak yang bermasalah seperti itu. Jadi kalau di kami, sekolah kami memang belum ada guru khusus untuk anak-anak yang punya dalam tanda kutip ABK. Tapi setiap guru itu harus selalu memberikan bimbingan konseling kepada setiap anak-anak yang punya masalah. Contohnya adalah keterlambatan belajar, bermasalah misalkan di sekolah mereka tidak bisa berbaur dengan temannya, atau rata-rata nilainya beda dengan teman-temannya. Itu guru harus selalu mengkonseling. Jadi setiap per 1 bulan biasanya saya itu selalu minta laporan, ada masalah apa di kelas. Nanti mereka mengumpulkan buku yang namanya bimbingan konseling. Jadi nggak mesti anak yang punya masalah, tapi anak yang pintar pun harus di konseling. Seperti itu kan, ada sistem pengayaan, ada sistem remedial gitu. Jadi bimbingan konseling ada, cuma tidak dikhususkan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi masing-masing guru, masing-masing kelas. Guru ya, Bu? Setiap guru, betul sekali. Oke, yang terakhir, kesan-pesan menjadi seorang kepala sekolah apa ya? Kesannya lebih banyak apa ya? Jadi ada banyak kesannya, terutama kita itu menjadi kepala sekolah harus benar-benar bisa bekerja sama dengan orang tua murid, bisa bekerja sama dengan guru, tim sebagai tim, harus bisa bekerja sama dengan masyarakat di sekitar, karena kan mereka pendukung. Kita ada sistem kerja dengan melibatkan masyarakat di sekitar kita. Jadi benar-benar harus luas, kitanya harus fleksibel, kitanya harus ke atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Tuh. Intinya menjalin kerjasama yang baik antara tim sekolah, masyarakat, terutama dengan komite di sekolah. Kalau itu sudah terjalin dengan baik, insya Allah kedepannya enak. Jadi menjadi kepala sekolah itu kita harus punya benar-benar satu program gimana caranya nih supaya sekolah kita nih maju. Jadi yang saya bilang tadi, harus atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Kita rengkuh semuanya supaya sekolah kita lebih maju. Oke. Terima kasih Cucu selaku Kepala Sekolah SD Kartika 10/4 telah meluangkan waktunya dalam melakukan sesi wawancara. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.